Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, Mesir menjadi sorotan jutaan mata umat muslim selama konflik Hamas-Israel pecah. Kritik demi kritik pun diterima oleh negeri piramid lantaran beberapa kebijakannya dianggap tidak berpihak kepada muslim Palestina. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu beredar rekaman video di mana dalam sebuah sidang seorang anggota parlemen Mesir berteriak, "Mesir siap mati demi Palestina," seperti video ini. Pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan Mesir untuk membantu Palestina? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Tak bisa dipungkiri, buntut dari konflik Hamas-Israel dalam beberapa bulan terakhir membuat negara-negara muslim yang berada dalam kawasan Timur Tengah menjadi perhatian warga muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya sepanjang konflik itu berlangsung, sebagian besar negara muslim Arab seakan-akan tak memiliki simpati dengan kondisi yang sedang dialami oleh Palestina. Salah satu contohnya adalah negara Mesir. Padahal apabila dilihat berdasarkan letak geografisnya, Mesir adalah negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Gaza, Palestina. Akan tetapi, sejak tentara Zionis menyerang dan membuat jalur Gaza berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditinggali, Mesir justru menolak warga Palestina yang hendak mengungsi ke negaranya. Memang selama ini melalui kota yang juga biasa disebut Gerbang Rafah, Mesir menjadi satu-satunya negara yang saat ini bisa mengakses gerbang tersebut untuk membawa bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina. Meski demikian, sebagian umat muslim beranggapan bahwa hal tersebut masih belum cukup untuk membuktikan keberpihakan Mesir kepada Palestina. Terlebih lagi, VOA melaporkan bahwa warga Palestina semakin dibuat tak nyaman berada di tanah air lantaran komandan militer Israel bernama Richard Hart mendesak mereka untuk keluar dari Gaza menuju ke Mesir. Sebenarnya jika kita mencari tahu sikap Mesir yang menolak warga Palestina masuk ke dalam teritorialnya, ada alasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan, mengapa Mesir menolak mengungsi dari Palestina? Menurut Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, kebijaksanaannya adalah menolak warga Palestina adalah hal yang sangat tepat. Bahkan sang presiden juga menegaskan kepada warga Palestina agar tidak meninggalkan tanah air mereka. Alasannya, perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan. Jangan sampai pengungsinya warga Palestina ke negeri piramid mengulang sejarah kelam yang dikenal dengan tragedi Nakba. Tutur sang presiden. Memang apabila kita melihat sejarah tentang hubungan Mesir dan Palestina, sangatlah tak mungkin jika Mesir menolak warga Palestina karena alasan mereka tidak peduli. Bisa kalian nilai sendiri, di tengah-tengah Mesir menerima beragam komentar miring karena dianggap sengaja menolak warga Palestina. Ternyata negeri piramid itu membuktikan keberpihakannya dengan turut andil dalam resolusi gencatan senjata. Tak cukup sampai di situ. Di tahun-tahun sebelumnya, Mesir adalah salah satu negara yang berkali-kali memberi bantuan menginisiasi gencatan senjata atau menyatakan keberpihakannya kepada warga Palestina. Contohnya pada tahun 1983, setelah Hosni Mubarak menjadi presiden Mesir, negeri piramid menjadi salah satu negara yang mendukung deklarasi kemerdekaan Palestina dan secara resmi mengakui Palestina pada tanggal 15 November 1988. Kemudian selama Perang Gaza 2008 hingga 2009, Mesir tak henti-hentinya mengutuk serangan Israel ke warga Palestina. Alhasil, untuk menghindari banyaknya korban jiwa, Mesir membuka gerbang penyeberangan perbatasan Rafah dan mengizinkan korban luka masuk sekaligus dirawat di rumah sakit Mesir. Sebenarnya selain memiliki hubungan yang baik dengan Palestina, Mesir juga memiliki hubungan bilateral dengan Israel yang telah terjalin dari tahun 1980. Akan tetapi, sebagai negara muslim,
Mesir tentu saja lebih memilih berpihak kepada saudara seimannya, sekalipun kebijakan-kebijakannya selalu diputuskan dengan pertimbangan yang sangat matang. Pasalnya, setelah kalian menyimak berbagai jenis bantuan serta dukungan Mesir yang pernah diberikan kepada Palestina, siapa sangka beberapa waktu lalu pemerintah Mesir mulai muak dengan berbagai macam pertimbangan untuk menjaga hubungan dengan Israel, dan dikabarkan akan all-in membantu para pejuang Palestina. Kabar tersebut terungkap dari sebuah rekaman video yang memperlihatkan parlemen Mesir sedang melakukan pertemuan dalam video yang diunggah oleh Memri TV. Ternyata anggota parlemen bernama Mustafa Bakri dan dia Aldin Daud saling bergantian mengungkapkan pendapatnya di depan majelis sidang untuk Mustafa Bakri dengan lantang mengatakan bahwa rakyat Mesir sedang mendidih karena amarah kami tidak bisa mentolerir apa yang terjadi di Gaza. Kami tidak peduli lagi apakah kami hidup atau mati. Kami semua siap syahid demi Palestina dan Mesir. Tak tanggung-tanggung, di hadapan Perdana Menteri Mesir, Mustafa juga secara tegas berkata, apabila ini menyangkut krisis manajemen, maka bekukan hubungan dengan Israel. Tarik kembali duta besar kami dari sana dan deportasi anjing ini dari Mesir. Kami mendukung Perdana Menteri kami ada di belakangmu. Dan kita semua siap mati demi Mesir. Lain halnya dengan dia Aldin Daud. Sambil menunjukkan sebuah dokumen, dia Aldin Daud berkata, kami memang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel, tapi untuk saat ini perjanjian ini mengikat tangan bangsa Mesir. Kita harus memisahkan diri demi keamanan nasional. Mesir dan negara Arab lainnya, kita tak boleh puas dengan memenuhi tugas kemanusiaan dan patriotik kita. Kita harus membuat negara Nazi ini menghadapi kenyataan. Israel adalah penerus kolonialisme di masa lalu dan sekutu kolonialisme di masa sekarang. Sekutu semua rezim kolonial di masa Mesir sebagai korban utama. Diadin juga menambahkan, saya minta maaf karena mengatakan hal ini kepada Anda untuk sekian kalinya, tapi dengan perasaan yang sangat sedih, banyak negara Arab yang sudah menterjerumus menyepakati normalisasi yang melakukan dengan Israel. Negara kami memang telah menandatangani perjanjian dengan Israel hampir 50 tahun yang lalu. Tapi untuk saat ini, rakyat Mesir tidak menginginkan lagi kerjasama tersebut. Yang paling mengagumkan lagi, dia Aldin Daud bahkan merobek dokumen yang berisi perjanjian dengan Israel di hadapan peserta sidang. Dari sikap dua anggota parlemen barusan bisa kalian bayangkan jika Mesir benar-benar menyepakati apa yang diusulkan oleh dua orang tersebut. Berdasarkan data Global Firepower 2023, Mesir adalah negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Afrika. Bahkan untuk versi globalnya, kekuatan militer Mesir berada jauh di atas Israel. Sahabat beriman, setelah kalian menyimak berbagai ulasan tentang Mesir di sepanjang video ini, mulai dari kebijakannya, bantuannya, hingga kondisi sidang parlemennya, menurut kalian, apakah Mesir benar-benar akan membantu Palestina melawan Israel? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.